Podcast. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Horas. Tiga kali Gi. Apa sih 3 kali? Katanya harus 3 kali kalau salah membuka, katanya gitu. Harus Bener nggak sih? ganjil? Hah? Ya enggak juga sih, sebenarnya lebih ke menyemangatkan doang itu sebenarnya. Oh. Tapi enggak apa-apa, coba kita coba 3 kali. 3 kali. Horas 3 kali. Horas. Oh, Horas 3 kali. Gimana sih lu anjing? ngomong kan tadi horas 3 kali. Enggak, horas. Oh, ya ngobrol dong. Horas. Horas. Ah, gitu. itu kayak gitu. Tuna tua Nami. Hehehe. Abang Nami, Iya. Ito Nami, Iya. Lai Nami. Iya. Nang Songoni, Anggi Nami. Unang palewat hamu video on jalan coba lului hamu tepatna pas jalana santai lao manonton video on. Bener. Bener. Masih panjang. Keren. Hamidison neng apa ini? Naeng. Naeng mandongani hamu sahatu nalao. Saya video on. Jala unang lupa klik hey podcast, terus tekan subscribe. Jala sukai video on. Gitu. Mau lihat teh. Asik, keren. Hari ini gila. mau mulai. Itu ada kali di Google Translate? Enggak tahu. Di teman translate ini ya? Iya, teman translate. Pokoknya kalian tetap di hey podcast. Hey, sini. Iya, Yoi. gitu cuy. Bersama dia Saktiadi Pradana dan dia Gugi Ahmad Panigara. bener. Sampai kelupaan kan lupa lu? karena Saking semangatnya. semangatnya belajar untuk bahasa Batak. Betul. Kenapa? Biar tambal ban diskon. Nah gini, kita akan membahas tentang teman-teman yang merantau di Karawang gitu bedanya. Ini ada salah satu budaya bahkan menyalurkan seninya di Karawang itu. Betul. Ini ada teman-teman dari IKB. IBK. Lucu ini lucu nih. Tapi emang Kena ya. Ayo. Tapi emang beneran salah sih. IBK, Ikatan Batak Karawang. Oh, Ikatan Batak Karawang. Silakan diperkenalkan dulu dari yang pakai topi. Oke. Guys, gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Oke, guys. Ke sini. Oh, gitu? Kameranya kita banyak soalnya. Oke. Oke, guys, Horas. Kita berdua perwakilan dari Ikatan Batak Karawang. Sebenarnya ini sebagai ketuanya, mungkin dia dulu yang lebih perkenalkan diri ya. Pak Ketu. Nama gua Steven Situmorang, semarga sama sebelah gua Bang Edo. Sama gue juga Eduardo Situmorang. Mungkin Sang Fajar. Nggak, lu ketua. Iya, Lu betul, dia sendiri ketuanya. Gue gimana ya gue bilang? Anggota. Dewan lah. Oh, Dewan. Dewan. Dimisioner gitu ya kalau di organisasi. Dimisioner. Belum. Belum. Udah pernah jadi ketua apa enggak? Belum. Bah, macam mana pula lah kau. Lah, kau. Ini baru periode pertama. Ini baru. Ini baru. IBK ini baru. Dan udah langsung diundang sama Hey Podcast. Suatu kebanggaan banget bagi gue. Hey Podcast gila. Ini kita kalau ngomong nggak bisa harus terus ya. Emang. Iya, ini podcast pertama. Ya, sama IBK. Sebenarnya tadi kita sudah membahas di depan sana. Betul. Jadi udah sedikit ngobrol-ngobrol kita tadi ya. Sedikit ngobrol di depan. Cuman tadi kita ada yang lupa, Sak. Apa tuh? Pertama kali ini IBK berdiri. Terus tujuannya apa sih bikin ikatan Batak Karawang ini? Iya, dengan di Karawang itu Iya. banyak sekali. Apa? Cocok. Cocok. Banyak sekali. Nanti gue rekrut tenang. Kira-kira marganya apa yang cocok? Tergantung lu. Bisa milih. Bisa milih. Tergantung dapat cewek Bataknya apa dulu. Oh. Iya tuh, bisa tuh, bener tuh, lumayan. Jangan. Nang boru. Jangan main cewek. Oh iya bener. Bahaya. Tenang, bisa beli marga kok. Bisa beli. serius? Bisa. Coba ntar dulu ya. Nanti kita kita baca dulu lagi. isi IBK-nya dulu Iya, nih. IBK-nya IBK-nya dulu. nih. Soalnya apakah lu cuman bikin hanya sekedar buat kumpul-kumpul doang? Bener. Apa punya tujuan gitu? Apa punya kerja lah gitu ya, ini kerja Oke, ya? gue kasih kesempatan. Dengan ini ya, dengan di Karawang tuh sebenarnya banyak kan organisasi atau kumpulan teman-teman Batak di Karawang gitu. Kenapa lu berdua ini bikin IBK? Berhubung ini ketua gua kasih kesempatan dulu nih ketua gua ya untuk ngejawab. Oke. Iya. Gua jawab ya. Lebih ke wadah anak perantau sih. Jadi misalkan gua ngerantau di suatu tempat, otomatis kan yang pertama kali dicari dia sama sukunya dia. Jadi kalau misalkan temen sama sukunya sama nih, berarti lebih klop dong. Nah itu kita kayak lebih wadahnya anak perantau gitu. Nah tagline-nya Batak.
gitu. Oh. Gitu. Walaupun udah banyak wadah di Karawang. Kenapa lu sampai nekat gitu bikin padahal tinggal ikut yang lain nih gitu. Oke, gue jawab. Boleh gua jawab? Boleh, Nah, boleh. Masa Ini. Pak Jokowi? Ya. Gini bro. Jadi berawal dari Kata. enggak. Oh enggak, kan berawal dari kata. kekhawatiran kita nih Oh, teman-teman di kekhawatiran. BK yang menjadi penggerak. Kita tuh khawatir sama teman-teman yang orang-orang Batak, mereka darah Batak, ada di Karawang, orang tua mereka Batak, tapi kalau di Batak itu ada namanya Dale. Dale. Apa tuh? Dale. Jadi Dale ini orang Batak tapi yang tidak tahu dengan budayanya. Oh. Gitu. Ironinya banyak teman-teman Batak yang menganggap bergaul dengan orang yang satu suku dengan dia itu adalah suatu hal yang kuno, Ketinggalan zaman ketinggalan gitu ya. zaman gitu bro. Waduh. Tua banget kayaknya ngeliatnya Iya, kalau. iya, iya. Kita Bahaya di juga sini pengen nunjukin kalau kita tuh punya power, kita tuh bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain di kalangan orang anak-anak yang gaul, di kalangan anak-anak yang apa namanya hits di sosial media gitu. Kita pengen ngasih tahu ke mereka kalau Batak ini nggak kuno gitu. Kalau Batak ini bukan hanya budaya yang ya cuman sekedar budaya gitu. Batak ini bisa dikembangkan gitu loh. Berarti salah satu tujuannya yang membedakannya ya ada sentuhan modernitasnya Betul. mungkin di Karena IBK-nya ini ya. Karena gini, kita nggak boleh ngelupain kalau budaya itu tetap berjalan bersamaan dengan teknologi. Semakin cepat teknologi, budaya itu biasanya bisa terkorosi ya. Iya. Benar. Teknologi. Tapi kalau misalkan kita memodernisasi budaya mengikuti teknologi yang ada yang berkembang saat ini, ya tanpa menghilangkan norma-norma yang ada di budaya tersebut, nggak masalah dong. Betul. Nah, kita cuma pengen nunjukin ke teman-teman semua, kita itu bisa ada di lingkup budaya tanpa harus malu, tanpa harus takut ketinggalan zaman. Itu visi yang lebih membedakan kita teman-teman di IBK dengan organisasi yang lain. Selain dari sosial ya, walaupun sosial itu tetap jadi tujuan utama kita. Oh iya. Emang iya. gini yang jadi heran ya. Makanya kan budaya Batak itu Sakti pun nggak tahu ya lebih detail seperti apa. Dengan kita mendengar suaranya di seperti itu, oh ini Batak nih, ini Batak nih, ini Batak. Secara tidak langsung menurut Sakti kan itu budaya udah agak jadi kuat gitu kan karena dengan bahasa. Cuman si IBK ini yang membedakan tuh apa sebenarnya? Biar nggak disebut kuno gitu atau yang pembeda dikit lah. Kalau untuk saat ini mungkin nggak tahu ya IBK ke depan seperti apa, nggak tahu. Saat ini anak-anak yang ada di IBK ini anak-anak yang punya, menurut ini penilaian gue ya, Iya. anak-anak yang punya talenta, punya kemauan, dan anak-anak yang hobinya sama, bergaul, bersosialisasi. Nongkrong, ngobrol. Berarti secara gitu nggak ya. langsung lu memanfaatkan ketika misalnya anak-anak muda Batak zaman sekarang gitu lebih modernisasi, ya lu nih gue tambahin budayanya nih. Iya, benar. Gini loh bang, Biar sinkronisasi gitu. Anjir. kita to the point nih. Iya. Iya. Anak-anak zaman sekarang lebih suka bergaul secara gimana ya? Secara Tanpa bawa apapun. bukan gini. Emang kudu bawa-bawaan gitu. Gini bang, maksud gue sebenarnya terlalu kasar, panjat sosial, ngerti nggak? Pansos. Gak apa-apa di sini makasih gak iya, apa-apa. Mas. nggak apa-apa, gitu nggak bang. apa-apa. Daripada mereka pansos ke orang lain, ya gue pengen nunjukin IBK juga bisa punya jati diri yang besar. Ya udah, gue lebih bangga mereka pansos ke IBK ke IBK sekali gitu, daripada pansos ke orang-orang yang ya gimana gitu. Iya. Mereka bakal lebih punya image yang jelek ketika apaan sih nih orang Batak kok pansos ke gua sih. Iya, Lebih iya. baik mereka pansos ke komunitasnya sendiri. Oh, gitu. Gila. Menarik juga ya. Karena Tapi kalau mereka misalnya nggak logatnya nggak terlalu Batak, udah lama di Karawang gitu. Kalau gua pribadi lahir di Karawang sih. Oh, lahir. Sama, Lu. gua lahir di Karawang. lahir di Bang. Karawang Gitu. juga. Walaupun lahir di Karawang tapi tetap tidak lupa. Bener. Makanya Betul. mereka ini bikin IBK. Bener. Gitu. Terus juga tadi kan kita sempat ngobrol di depan juga bahwa sebenarnya IBK tuh udah membikin apa ya rancangan gitulah. Katanya udah mau bikin office, mau Tatanan bikin apa. negara baru gitu. Waduh, ngeri dong. Jadi kayak- yang empire Iya. gitu. Empire Nggak, itu gitu. mah robot-robotan dong. Nah, itu kok kalau buat gua sih sebenarnya jadi hal yang lumayan aneh ya, karena ketika
suatu suku di tempat lain bikin wadah, ya dia hanya bikin wadah doang, hanya bikin tempat ngumpul lah gitu. Kok lu bisa dapat inspirasi seperti itu? Gini bang, baik lagi ke image kita sebagai orang Batak. Image kita sebagai orang Batak ini selain tukang tambal ban, waduh, dan supir angkot, dan penagih utang. Iya. Tapi kan ada bang, lawyer. Oh. Ada, politisi. ya, memang ada. Iya benar. Emang ada. Ada Emang tadi lawyer. belum selesai aja Belum disebutnya. Gitu. Belum selesai aja disebutnya. Cuma Ada. emang kita suka lihat yang negatif. Ada lawyer, ada politisi. Kenapa tadi kan kita di depan sedikit ada membahas soal office ya. Kita punya rencana, kita punya visi ke depan. Kalau misalkan kita sebagai generasi Batak yang dipercaya sama orang-orang, kalau misalkan kita bisa gimana ya? Kita tuh bisa punya kemampuan untuk misalkan lawyer atau apa. Kita tuh ke depan pengen buka misalkan lembaga bantuan hukum yang bisa membantu masyarakat tanpa mengenal dia suku apapun, orang kaya atau orang miskin. Kita bisa bantu dia di pengadilan, misalkan seperti itu kan suatu kebanggaan. Betul, kita bisa betul. Jadi sama kayak yang Hotman Paris lakuin hari ini di Kopi Joni. Iya. Mungkin itu sebagai visi kita ke depan yang bisa kita laksanakan di IBK mungkin ya. Berarti menawarkan fasilitas juga untuk teman-teman yang punya kemampuan di IBK ini, bahwa kita mau bikin loh yang gini. Gini kan gak nutup kemungkinan nih bang, ada orang Batak yang ngerantau ke sini, mereka udah punya gelar di mana di sono kan. Datang ke Karawang udah punya gelar S2 misalkan. Mereka udah sekolah advokat, gabung ke IBK. Ya mereka otomatis udah punya ilmu dong. Ya mereka mewakafkan ilmunya itu untuk IBK, perantaranya IBK, tapi untuk ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Oh benar. Itu benar juga sih. Jadi wadahnya pun bermanfaat. Kadang gini, kita singgung ke budayanya yang berbeda di Karawang. Karawang Sunda nih kan. Sempet gini deh, ada pertentangan gak sih antara budaya? Jadi kayak kalau bahasa Sundanya tuh pasinis-sinis. Kalau misalkan kita ngomongin eksternal dulu sama budaya lain. Nanti setelah itu Sakti bakal nanya dengan internal sendiri nih. Apalagi organisasi di Karawang ya, di Batak udah banyak gitu. Sempet ada singgungan apa enggak? Iya. Dari eksternal dulu deh. Kalau gue pribadi bilang nggak ada. Nggak ada. Kenapa gue bilang nggak ada singgungan antara budaya gue orang Sunda ya, gue bisa bilang gue juga orang Sunda. Budaya gue dan budaya orang tua gue orang Batak. Karena kalau misalkan emang ada konflik, mungkin nyokap gue nggak bakal bertahan di sini dan nggak bakal ngelahirin gue di sini dan juga nggak bakal ngegedein gue di sini. Berarti nyokap lu udah lumayan lama dong di sini. Sekolah di sini bro. Oh sekolahnya di sini. Sekolah di sini. Gila. Gue kira di sini emang lahirnya doang maksudnya doi. Artinya selama emang ini dari gua kecil, dari gua lahir di sini, dari sampai sekarang nih nggak ada dong konflik yang berarti gitu antara etnis atau budaya Bener-bener. Sunda dan Batak. Cuman orang-orang yang nyari sensasi kayaknya. Betul, sama ini nggak pernah dielus ubun-ubunnya kayak gitu teh. Iya. Sabar gitu. Budaya itu luas. itu terus aja dari kemarin. Yang sempit itu pemikiran Anda. Iya. Kalau ada masalah nyokap bokap gua pasti udah diusir dari sini. Bener. Tuh, dan lagi di internalnya sendiri sesama Batak nih, apalagi organisasinya di Karawang tuh lumayan banyak kan. Sempat Coba, ada Pak Ketua, Gila. jelaskan. Ketika lu ngebangun ini nih, membuat si wadah IBK ini, ada yang kayak lu ngapain sih bikin IBK gitu. Pasti ada lah kayak gitu mah pasti bang. Dengan sesama lu Batak juga gitu. Soalnya gini, yang dilihat mungkin yang mereka singgung itu besar kecilnya organisasi. Kayak misalkan gua organisasi baru nih. Nah tiba-tiba ada organisasi yang lama yang nyinggung organisasi baru. Kayak lu anak baru sih, maksudnya gua udah kering, lu baru nyebur. Iya. Sering kayak gitu. Ya. Singgungnya mungkin sampai situ doang sih. Tapi kalau misalkan satu tujuan bakal satu tujuan Tetap saling bersinabung juga lah ya, antara organisasi Batak gitu cuy. Kira-kira ada singgungan gitu kayak pas sirik-sirik lah gitu. Lu sirik nih, lu ngapain sih bikin juga gitu kan. Nah, ngomongin tentang Kalau ngomongin sirik bang, apa? itu bakal ketahuan nanti setelah ini.
Benar. Wah. Kenapa yang diundangnya IBK bukan yang lain? Mungkin Itu saya mau jawabnya tapi takut. Pantau komen. mungkin IBK lebih berani nge-DM Hai Karawang. Oh iya, gitu. iya. Kalau Anda yang nge-DM mungkin Anda. Berarti emang gitu. manuvernya bagus. Iya, Iya, gitu kan manuvernya karena bagus. tadi strateginya katanya keren. Betul. Itu kan Koras tulang semuanya. Jangan terpancing ya atas obrolan ini. Ini cuma bercanda. nggak bercanda. Ini udah di skrip soalnya bercandanya ya. Emang ada? Gak ada. Kirain ada. Soalnya kan tadi pas gue Nah. denger lu emang baru berapa lama sih? Setahunan gitu? Belum. Oh, ada. belum. November 2020. Itu terbentuknya apa? Emang lu sebelumnya udah ngumpul? Udah sih semenjak dari bulan September udah ada rencana lah. Tapi baru Oh. geraknya. Jadi cuman temen nongkrong aja nih awalnya gitu, temen nongkrong. Kenapa nggak bikin wadah nih Ya, gitu? Ya, ya. Akhirnya officially gitu November. Jadi gini bang, ada cerita lucu juga sedikit. Waduh. Gua ini sama dia, Hmm. nyokap gua sama. Dulu kan perantau. Mereka ketemu di acara-acara adat, ketemu. Jadi gua ketemu sama mereka ini pada saat itu, gua masih kecil digendong sama emak gua. Sama mereka semua yang sekarang ada di BK ini. Mereka dan sekarang mereka balik lagi ke Karawang. Pada saat yang lalu mereka tuh semua ada yang ngerantau di luar negeri, di Amerika, di Bandung, di luar kota atau dimanapun itu. Kita ketemu lagi sekarang dengan ya walaupun kita pas ketemu tuh baru ngelihat mukanya, tapi kita udah saling kenal sebenarnya. Sebenarnya. Udah saling kenal dibawa sama nyokap kita pada saat kita masih Iya, kecil iya, gitu iya. loh bang. Oh jadi kayak ada kedekatan emosional Iya, gitu. ada kedekatan emosional tetap bang. Diaduin gitu kepalanya. Enggak dong. Kirain adu itu. Ligerat tuh. Gitu. Nah tadi ngomongin tentang yang merantau ke luar pulaunya sendiri gitu. Bahwa sejarahnya kalau orang-orang Batak itu pada kuat-kuat gitu, bisa diceritain gak gini, kenapa sih orang Batak banyak yang merantau? Di sono hidup susah bos. Waduh. Nggak ada peluang. Pada saat itu tapi Iya. ya, apa sampai sekarang? Kalau misalkan kita bilang di kota mungkin peluang besar di kota Medan. Tapi kan maksudnya kalau merantau juga kan belum tentu akan lebih enak dari di kampung gitu, di sono. Ya tapi kalau lu nggak ngerantau mindset orang zaman dulu. Kalau misalkan lu nggak merantau lu nggak bakal maju. Setuju gua. Itu makanya kenapa orang-orang Batak banyak di Karawang, gitu. Dan Bukan di hanya di kota-kota Karawang, lain. Oh? di kota-kota lain. Di kota-kota lain. lain gitu. Luar seluruh negeri deh. Dan nganggapnya pun katanya apa? Karawang itu Jakarta katanya, taunya Iya, kota. betul. Jadi ini kalau salah tolong dikoreksi ya tuh. Ya, betul. Jadi gini loh. Orang-orang yang di kampung, kalau Ah. misalkan gue pulang ke kampung nih, woi Horas, para Jakarta ngaro misalkan kayak gitu kan. Orang Jakarta udah datang, padahal mereka nggak tahu gue tuh di Karawang. Gitu mereka tuh Jakarta semua. yang mereka anggap pulang ke sono, walaupun dari Bandung, dari mana, mereka taunya tuh semua dari Jakarta. Karena televisi apa? Mungkin. Iya nggak tahu, pokoknya mereka semua anggap itu di Jakarta. Karena kota mungkin ya, karena kota. Betul. Jadi kemana? Ke Jakarta? Enggak kemana mah Sunda. Gimana gitu. Gitu. Pokoknya jiwa survival orang-orang Batak itu udah ditanam banget dari kecil. Betul. Emang Walaupun mereka tanpa bekal apapun di kampungnya. Tanpa bekal. Makanya mereka berani untuk buka tambal ban yang tadi Betul. katakan. Kita dari bawah dulu nih, Iya. tambal ban, buka jadi sopir, jadi yang nagih utang koperasi betul. mungkin gitu kan. Sampai yang ada yang lawyer, ada yang politisi, Lawyer sama yang artis jadi sekalipun artis bahkan sekalipun, ada gitu. kayak Nah itu kalau ngerantau ada tutorialnya. Dibekali dulu nggak? Tutorial, Bisa dibekali dulu iya, nggak? kan mental pasti tuh. mental kan pasti sudah teruji lah kalau Teruji mental nih. gitu. Tergantung dulu sih bang, lu ngerantau dari sono alasannya apa dulu kan banyak bang. Ada yang ngerantau karena diomelin mak bapaknya kabur. Waduh. Ada juga yang ngerantau karena emang keinginan dia, tekad dia untuk sukses, kan banyak. Ada yang ngerantau karena kenakalan, Waduh. kan banyak bang. Diomelin emak bapaknya ngerantau langsung ke Pulau Jawa. Iya. Lah gua ketongkrongan kaburnya. Lah emak gue juga gitu. Maksudnya? Emak gua diomelin emak bapaknya ngerantau ke sini. Iya, maksudnya Kalau kita nih orang-orang sekarang diomelin paling banter kabur ke kosan teman. iya paling ketongkrongan ya. Iya. Itu sampai Keluar keluar pulau. Gara-gara berantem. Iya. Ih. Tapi mungkin emang ada niat tersendiri juga kali ya. Oh, jadi tergantung alasannya ingin merantau seperti apa. Walaupun tanpa bekal. Walaupun tanpa bekal. Jadi modal wani aja gitu. modal kawani, kalau misalkan cek Sunda mah modal kawani. Modal kawani. Oh, gokil ya. Berarti belajar misalnya maaf nih, belajar tambal ban di sini. Iya. Ya emang lu kira
partagi koperasi, lu semua nih partagi koperasi lu banyak ya. Apalagi untuk lu semua nih, untuk lu semua yang suka bawa motor kencang sampai disumpahin sama orang cepat mati. Gua juga kena sumpahnya gara-gara lu. Bener. Gini, gue cuma pengen sedikit ngelurusin ya. Mungkin banyak image negatif tentang orang-orang Batak yang nagi-nagi koperasi, Iya, benar itu. yang gitu-gitu, yang mereka bawa motor keterlaluan atau gimana-gimana. Sebenarnya mereka datang nggak punya basic apa-apa, datang ke sini untuk soal koperasi atau misalkan soal nagi, mereka nggak punya ilmu itu. Yang penting kerja di sini gitu. Nah, mereka kalau misalkan zaman dulu, mereka niru itu adanya di Pulau Jawa. Mereka niru kegiatan itu ada di Pulau Jawa. Jadi emang ada transaksi jual beli uang dulu di sini. Wow. Diikutin seiring perkembangan zaman, orang-orang Pulau Jawanya meninggalkan, orang-orang Batak sebagai perantau menggeluti sampai sekarang. Jadi brand image bahwa orang Batak yang menjadi penagih utang kenapa galak? Karena emang ditagihnya susah gitu. Ya, karena emang orang Batak kan terkenal dengan lantang-lantang suaranya. Betul. Bukan karena mereka pemarah juga. Bukan, Jadi karena- jadi stigma orang tuh bahwa orang Batak keras-keras, orang Batak suka marah-marah. Karena gitu. prinsipnya bang, Ada prinsipnya. ada prinsip orang Batak yang gue tanemin sekarang. Apa tuh? Jadi biar kambing di tanah sendiri, tapi banteng di perantauan. Wah, anjir. Ngerti itu kalau banteng nanti diseruduk. Iya. Jadi karena emang itu balik lagi kan, karena mereka perantau, ya karena mereka kerja sesuai SOP, ya lu ditagihnya susah. Ya maaf, logatnya seperti itu jadi seperti Iya. negur Betul, gitu. betul. Jadi ketakutan sendiri jadi orang-orang ya. Nah, bahkan nih gue punya cerita Gi. Apa Kalau tuh? misalnya diusir dari kampung, kalau nikah sesama marga katanya. Wah, itu keras sih. Kalau itu gua juga angkat tangan lah kalau soal itu. Soal itu, tapi bener, ada bener. Benar. Tadi kan Langsung ini aja. diusir nih. Katanya ya, soalnya kan Sakti juga banyak pengen tahu tentang budaya lain juga, ngobrol sama orang Batak. Untung ketemunya enak juga nih. Karena ya itu stigma tadi yang orang-orang di luar sana nganggap orang Batak serem-serem nih, jutek-jutek, lantang-lantang. Iya. Katanya Kalau gua manis gak? Wow, manis sih. jatuh cinta gitu. Nah, bener gak kalau misalnya diusir tuh karena nikah semarga? Jadi gini bang, kenapa adanya marga itu? Marga itu tuh identitas kita bang. Kalau misalkan kita nikah sesama marga, ya sama dengan kita nikah sama saudara Sama satu darah. kandung. Satu sedara. Jadi Saudara. logikanya seperti itu. Jadi Iya. dia saudara. Bahkan sampai udah di kampungnya diusir ke Pulau Jawa misalnya. Di Pulau Jawa tuh keluarganya dicari tahu katanya gitu. Iya, jadi gini loh bang. Sebenarnya salah satu tujuan dari ini apa namanya? Dari si marga ini, biar kita kalau misalkan udah merantau kemanapun, tidak ada yang nikah dengan keluarga sendiri. Berarti orang Batak itu tahu silsilahnya dong. Iya dong. Sampai Harus kata wajib. lu berdua kan sama katanya ada Gini satu dua. Gini gitu. nih bang, maaf nih ya, maaf. Misalkan lu, Heeh. lu kan nggak tahu, misalkan bokap lu nikah lagi sama orang lain, misalkan ya. Heeh. Ya tapi kasar nggak sih gua ngomong kayak gitu? Nggak apa-apa sih ini, santai dia mah, Nah, gitu. santai aja. Bokap lu ternyata punya anak. Heeh. Pada saat bokap lu nikah lagi itu, ya pokoknya punya anak nih cewek. Heeh. Usianya cuma beda 2 tahun sama lu. Ya, terus Tapi sampai saat bokap lu nggak ada, lu nggak tahu. oh. Misalkan gitu kan, nggak tahu ternyata cewek itu kenalan sama lu nih. Heeh. Kenalan sama lu nih si cewek ini. Pacaran lah kalian, nikah lah kalian. Itu kan artinya kalian nikah apa Dengan tuh? saudara sendiri, saudara. Saudara-saudara dan Bener. Kayak judul sinetron. Iya, nggak tahu iya, ya. iya. Aku Iya, menikahi gitu. saudaraku. Kalau di Batak itu nggak bisa, bro. Oh. Bokap lu nikah lagi tetap aja marganya atau baru itu turun dari bokapnya itu, jadi nggak bakal bisa. Itu. Berarti marga itu lebih kental dari bokap Ya daripada bukan nyokap? lebih kental dari bokap, pasti turun dari bokap. Iya, iya. Kalau misalnya nyokapnya yang Batak, suaminya yang nggak Batak itu turun nggak ke anak? Lu mau beli marga nggak? Iya, balik lagi. Tadi, ke situ. bener Iya, tadi iya, saya. benar. Tadi di Nah, awal kita kalau misalnya beli marga gitu sebenarnya fungsinya apa ya? selosin berapa tuh kira? Gini, itu diadatin ya. Jadi kalau misalkan lu itu bukan orang Batak, tapi lu pengen nikah sama orang Batak. Oh ya. Ini emang gue sebenarnya nggak begitu paham juga ya, tapi gue Tapi ada lah yang seperti ini. sedikitnya lah ya, Ada sedikitnya. seperti ini. lu tuh harus kalau misalkan lu pengen diakui secara Batak, lu harus diadati. Dimarah-marahin gitu. Enggak. Adat. Adat-adatkeun Oh, serius. Beda. Terus lu harus diadati, lu harus beli marga, misalkan dari paman atau misalkan
pokoknya dari paman misalkan gitu kan. Lu diturunin, lu diangkat jadi anaknya siapa, lu jadi marga ini baru diadati. Kalau misalnya kita nggak beli marga nggak apa-apa. Nggak diakuin. Oh, nggak diakuin sama yang di sono yang di Walaupun Batak si itu. ceweknya mau nih, Nggak diakuin tetap. nggak diakuin, putus bakal aja, diakuin. beli putus bisa. Ya pokoknya lu bukan dianggap sebagai Batak gitu. orang Batak gitu. orang Batak, nggak dianggap sebagai secara kultur lu nggak dianggap sebagai suaminya. Gue dikasih nama sama temen gue Raja Sakti Manurung gitu. Sakti kan lu anjing. Iya, tambah aja Manurung. Masa temen lu juga? Enggak, teman gua kan, lu kalau mau Batak namanya ini aja. Saya nggak tahu nih, belum tahu kalau bisa dijual belikan bahwa marga itu. Jadi sebenarnya bukan dijual belikan, itu bahasa kita di sini modernisasinya ya gitulah, beli marga gitu. Beli marga. Kayak bapak angkat gitu, jadi bapak Iya, angkat. jadi lu harus punya orang tua yang mengakui lu sebagai anak dan diturunkan marganya ke lu. Berarti kalau misalnya kita mau nyari cewek Batak, nyari saudara laki-laki dari si ceweknya itu. Iya, ya paman misalkan gitu, paman dari si cewek gitu. Gitu tuh kalau mau lumayan itu tutorial buat nyari cewek Batak. Udah tau lah sedikit itunya mah ya. Berapa tuh rate? Iya ya. Berapa Tapi ya kira-kira? bener ada harganya? Enggak, ini maaf Ada, kasarnya. Ada harganya? Ada. Oh gila. Kalau ngomongin harga itu ya seberapa nilai adat yang harus disiapkan. Misalkan gini, lu kalau misalkan ya lu siapin adatnya, lu harus nyiapin apa aja, misalkan daging babi atau kerbau yang gitu-gitu, mempersiapkan adatnya lah pokoknya. Undang orang gitu. Yang menentukan si keluarga ceweknya. Ya ya kita juga nggak bakal memberatkan si cowok sih gitu kan. Intinya gitu. Masuk akal lah ya, masuk akal. Tapi berbeda hal dengan si Ramot. Apa tuh sih namanya? Mahar. Oh, mahar. Oh, kirain marga juga. Oh, itu maharnya. Mahar kalau misalkan orang Batak. Si Lamot. Sinamot. Lamot. Si Lamot gitu kan. Itu beda hal ya sama Sinamot ya. Oh, beda hal. Kalau Sinamot itu pas kita mau nikah, kita ditanya atau kita kesiapan kita, kemampuan kita untuk ngasih duit mahar ke si cewek itu berapa. Gitu. Itulah saking kentalnya Batak gitu kan. Gak bakal beres 3 hari 3 malam untuk Katanya kalau yang meninggal harus beli sapi itu Batak juga gue sih. Itu ada istilah sahur matua. Oh, sahur matua namanya. Sama Itu Sari Matu ya Bang ya? Sari matua. itu beda. Itu pertama dulu itu namanya Sari matua. Sahur beda-beda. matua. Itu tuh kenapa sih? Jadi kalau misalkan lu meninggal di keadaan udah tua, punya anak-anak semua lu, anak-anak lu semuanya udah sukses, udah nikah, lu udah punya cucu, udah punya cicit, Baru. ya itu kita udah nggak punya alasan untuk bersedih, Bang. Bahkan pas meninggal pun kita nggak boleh nangis, itu pesta. Oh. Yang motong sapi kan? Iya. Motong sapi. Kayak perayaan gitu ya. Gitu. Kaget. Serius kaget gua. Itu pesta. Itu bisa. Ya. Wah, macam ada pula lah Kadang-kadang orang lucu ya. Orang Batak, orang meninggal malah dipestain. Ya itu karena emang udah nggak ada. Lu misalkan hidup tujuannya apa? Mati kan. Kalau misalkan dia udah meninggal di keadaannya udah paling maksimal untuk di ukuran manusia gitu. Udah punya anak-anaknya udah punya anak lagi, udah punya kesuksesan, harta dan nah itu yang jadi udah nggak ada yang perlu disedihin. Bahkan meninggal pun bahagia. Meninggal ya. pun bahagia. Ada jokesnya juga kan kalau Apa orang main jokes. Lu jangan mati dulu lah itu. Aku iya. tak ada duit sebenarnya beli sapi. Iya, Jangan iya. dong ngepeng aku. gitu. Iya. Makanya jadi bercandaan gitu kan untuk di sananya. Nah, kalau yang patung itu apa? Si gale. Ya, itu juga yang buat adat mati atau bukan atau Beda. bukan? Coba ketua jelasin. Gue juga kurang paham tuh. Oke. Yang si gale-gale. Gale. Iya. Aduh. Ada Jadi yang itu paham? tuh sebenarnya kalau misalkan katanya tuh jadi ada ini, Bang, ada anak yang pergi merantau. Orang tuanya ini bikin patung. Orang tuanya bikin patung biar dia bisa mengenang si anaknya yang merantau. Jadi anaknya ini nggak pulang-pulang lagi, Bang, pada saat merantau. Oh, maaf gitu, saya kira emang apa penghargaan untuk kalau udah nggak ada gitu, jadi dibikinin patung. Oh, seperti itu. Jadi kalau untuk kematian itu ada sari apa? Sari matua. Sari matua sama matua. itu bedanya apa? Tahu nggak sari matua apa artinya? Sari itu yang dia meninggal, orang tuanya meninggal, itu yang masih sebagian masih ada yang belum kawin ya. Oh. Balikannya Bang. Gitu
gitu. Jadi bahwa adat di sana tuh, budaya di sana tuh meninggal tuh bukannya pesta-pesta ngeledek yang meninggal ya berarti kan. Untuk di roasting, Anda meninggal. Anda meninggal, tidak ya. seperti itu, tidak. Kadang meninggal siapa makan daging gitu. Apakah kalau kita bernapas di sebelah orang meninggal itu sombong? itu sombong? Kan tidak. Oh jadi itu tuh emang benar-benar budaya di sana bahwa jangan bersedih lagi, mari kita. Ya udah, lu nggak punya alasan untuk sedih-sedihan. Orang tua lu tuh meninggal dengan keadaan yang udah benar-benar maksimal lo gitu. Ya kalaupun emang ada yang dicari, apalagi yang dicari? Lu udah punya anak, udah punya harta, udah punya cucu. Betul. Apa yang dicari? Iya. Nggak ada kan? Udah habis semua, dunia udah habis. Ini bukti juga Gi, Apa tuh? bahwa bergaul sama sesama marga atau budaya gini nggak kuno gitu. Kita ngobrol juga enak Iya. gitu kan. Nah, lu di IBK nih sekarang nih, lu sebagai ketua dipilih atau dipaksa? Pilih. Oh, dipilih. Lu jangan bagus-bagusin temen lu. Cerita yang benar. Dipilih Bang. Oh, dipilih. Kayak ini, kayak pemilu gitu. Dipilih. Voting ya. Jadi gua awalnya kan gua nggak ada basic untuk Awalnya saya jadi coba-coba. pemimpin. Iya. Gua awalnya nggak pernah itu yang namanya jadi pemimpin. Gua masuk organisasi itu ya batasnya cuma jadi anggota lah. Tapi karena gua pengen kayak mau nyoba lah jadi pemimpin tuh gimana sih, susahnya di mana, kayak gitu. Gua nyalonin dan ya alhamdulillah ya kepilih. Wih. Ada berapa calon? 3. Oh kirain 1. Satu mah dia doang. Ada di 3 calon. Pilihan. Enggak dari marga gitu. Enggak lah. Enggak, yang penting lu Gue mau. nantang kalian dong ngasih pertanyaan yang lebih menggelegar gitu. Dari tadi menggelegar ya. Itu kurang menggelegar bagi gue. Gimana kalau lu nanya ke diri lu sendiri aja? Fungsi kita apa dong di sini? Kayak gitu. Berarti lu mencalonkan tapi tidak Mencalonkan. mencalonkan. Oke, nanti emang ditunjuk dari marga-marganya. Gimana Kan? kalau gue nanya ke kalian? Nanya apa? Tanya apa dulu nih? Kalau nanya tentang Batak kan gua nggak ngerti. Kalian benci nggak sama orang Batak yang ada di Karawang? Benar itu. Benci. Gue pengen Enggak. Kalau sampai benci nggak sih sebelnya? Iya. Sebelnya ketika emang belum kenal, karena kan belum kenal, kita lihat casingnya dulu nih kan, Iya, casingnya. Apalagi yang stigma yang bawa orang Batak tuh seperti itu. Memang saya juga ikut serta untuk kok gini banget lu, Iya, apaan sih gini. Cuman ketika lu udah kenal, udah nanya, makanya gue cuman beberapa doang di teman-teman Batak yang asik ngobrol. Apalagi beda agama, itu lebih asik kan kayak gini. Ternyata baik-baik gitu. Awal kali gue sebel. Kalau gua sih tipikal gua kalau sebel bukan karena dia orang Batak, bukan karena dia orang Kristen dan lain-lain sih. Gua mah sebel aja. Kayak gitu. Jadi bukan karena dia sukunya beda sama gua atau dia Oh gitu. budayanya beda sama gua. Kalau gua sih enggak kayak gitu. Jadi makanya. Iya Kalian- bukan sukunya juga karena Iya. kelakuannya gitu. Jadi kalian ini salah satu orang yang nyumpahin orang Batak yang suka kebut-kebutan di jalan bukan? Enggak kalau Enggak kita juga, mampus lu misalnya soalnya gitu. yang kebut-kebutan kan bukan orang Batak doang. Nah gitu. Iya. Gitu. Masa setiap yang kebut-kebutan gue sebut dasar Batak lu? Masa gitu kan enggak juga. paling di kata-kata gitu doang gitu. Batak sih gitu kan. Oh. Apalagi identik ya maaf Iya, ya. kalau Identik orang- kalau buat kita ya gitu di tongkrongan lah. iya gitu, di tongkrongan. kita-kita. Apalagi identiknya Batak itu pelit. benar. Ah sih Batak gitu. Batak menimerod sih ya gitu ya. Padahal mah gak gitu sih sebenarnya. Mm. Gue juga sebenarnya sedih banget kalau misalkan ada orang-orang yang gue jadi ikutan kena sumpahnya gara-gara orang Batak yang nagi-nagi gitu, kebut-kebutan di jalan. Gue sedih banget sebenarnya. Ya itu karena emang sifat mereka, sifat individu ya, bukan sifat dari orang Bataknya kalau yang kayak gitu. Nah ketika lu sebel juga seperti itu, kita juga ada pandangan sebelah mungkin kan. Lu sebel sendiri gak ketika misalnya orang Batak masuk ke pemerintahan ternyata nyebelin? Oh gue sebel. 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 Dan biasanya di forum diomongin sih. Oh ya internal ya. Internal. Gitu internal. Maaf nih ya ngebahas ke sini. Iya. Diomongin ya misalkan ada orang Batak yang nyebelin di misalkan siapa ya yang kemarin itu Ya nggak tahu. Enggak tahu kalau itu. Ada Petrus gak sih? Nggak. Itu gimana? ya gue juga kesel dan pasti kita sebagai orang-orang Batak ngomongin tapi dalam artian ya kita jangan sampai kayak gitulah. Apa sih malu-maluin, itu lebih ke situ sih. Walaupun yang dia lakukan keburukannya itu karena sifat individu ya, tapi kan lu sebagai orang Batak pasti kecipratan lah gitu jeleknya ya. Benar, kecepatan banget. Oh gitu, gokil sih, emang bener sih. Iya. Jadi kenanya kenapa orang Indonesia juga mandangnya, maaf ya untuk orang Indonesia, mandangnya juga ke sukunya juga seperti itu. Terus juga kan kalau stigma orang Batak ya tambah yang tadi yang apa merot tadi Batak. Terus juga orang Batak Apa itu merot? What is the meaning merot pelit. Lo sok nanya lagi. Kenapa orang Batak banyaknya yang mayoritas ya lebih mengedepankan pekerjaan yang otot?
Itu yang kalian lihat. Stigmanya. Ya. Bukan stigma, maksudnya gue pribadi sih emang kebanyakan gitu ngeliat orang Batak pekerjaannya nih lingkupannya dia yang otot gitu. Bahkan orang awam lah gitu. Itu emang karena yang di sekitar kita tuh banyak kan yang kayak gitu. Tapi ya kalian nggak boleh tutup mata di pemerintahan, pusat-pusat apa namanya, di kaum politisi banyak yang orang-orang Batak. Bahkan Pokoknya industri artis juga, artis-artis ya, industri musik juga ada kayak Judika. Musik apa namanya, PO kayak gitu atau musik, pokoknya semuanya itu banyak yang diproduserin sama orang-orang Batak. Banyak banget. Mungkin emang kebawa dari dulu ya, karena kan yang tadi seperti abang bilang bahwa orang Batak tuh ngerantau nggak punya bekal apa-apa, yang bisa dilakukan mungkin dari otot dulu. Jadi gini bang, banyak yang salah satu yang jadi motivasi gua nih ya, banyak orang Batak yang ketika dia udah sukses dia mau ngebelakangkan Bataknya. Iya lupa Bataknya ini dihilangin. Karena kayak tujuan IBK sendiri kan. Nah itu gitu. Tujuan IBK itu ketika lu udah punya power, lu jangan lupain Bataknya. Batak itu nggak kuno. Lu ajak teman-teman lu rangkul biar Batak ini bisa berkompetisi gitu, bisa bareng-bareng naik di atas. Nah di sini juga ada salah satu buktinya. Oh iya. Kita ada BIH, Badan Intelijen Hey. Asik. Gitu. Jadi ada rekam jejak digital. Ya, dari tadi kita cerita tentang kebudayaan Batak dan teman-teman IBK tujuannya seperti apa. Di sini ada beberapa foto yang bisa membuktikan. Hati-hati Anda berdua ya. Gak tahu juga sih tim. Iya, ini isinya apa kita juga nggak tahu soalnya. Gak tahu minta juga. Iya. Gitu kan. Nah di sini ada beberapa. Gua mules ya. Beberapa rekam jejak dari teman-teman IBK yang bakal dijelasin oleh teman-teman nanti ke teman-teman Heka di luar sana ya. Ada segmen remote sakti. Terus abis ini juga kita ada pertanyaan bang, lupa ngasih tahu gue tadi ya. Ada pertanyaan. Ada kuis. Abang ntar ngasih pertanyaan nih ke audiens. Pertanyaan bebas. Mau tentang IBK, tentang Batak, apapun itu. Dari abang satu-satu, mau satu pertanyaan aja nggak apa-apa. Oh gitu. Hadiahnya dari kita ntar. Pertanyaannya apa aja? Apa aja, terserah gitu kan. Ini kita ke ini dulu. Nah. Wah, ini pas ngumpul-ngumpul nih. Kok ada foto ini ya? Nah, Wah, itu makanya saya juga siapa kaget. yang kasih? Oh dari IG. Mungkin ya. Mungkin. Kan? Apa yang harus gua jelaskan dari foto ini? Bagaimana cara pemerintah waktu menanggulangi G30 SPKI? Salah dong. Simple sih, karena pada saat itu gua belum lahir, gua nggak bisa jawab. Iya, benar. Takut salah ya kalau jawab ya. Yang dari pojok belah sana tuh ada tulisan Ikatan Batak Karawang. 3 foto tuh. Oke, gua ngejelasin dulu ini satu persatu. Ini ada di kegiatan apa aja ya? Itu kegiatan pada saat kita Natal. Ini kegiatan pada saat kita Natal. Tapi beda. Natal itu tahun baru. Itu pada saat kita meeting kok nggak salah. Ini tahun baru. Ini olahraga futsal, kegiatan kita yang biasa kita lakuin. Rutin itu. Rutin. Nah terus kalau nggak salah atas itu tuh yang di atas. Yang di meja outdoor itu ya. Nah itu kita lagi meeting mau ngelakuin kegiatan sosial, tapi di sini gua kesel juga nggak ada foto kita lagi ngelakuin kegiatan sosial nih. Mungkin tim dokumentasi kalian kayaknya nih. Oh iya kayaknya. Iya. Coba jangan nyalain kita lah. Itu kita meeting. Ini Natal ngumpul juga. Natal kita ngumpul. Iya. Ibadah bareng lah. Oh ibadah bareng, karena orang Batak juga jarang pulang kampung juga kan. Sering kalau karena pesawat mahal kan. Sering juga sih, tapi nggak semuanya biasanya. Untuk yang ada di Karawang biasanya ngumpul-ngumpul kita. Ngobrolin apa sih kalau gitu? Ngobrolin apa ya? Cewek. Sama sih, ngobrolin cewek. Standar lah ya. Standar lah, sama lah. kayak obrolan-obrolan tongkrongan. Iya. Suka ngambil, katanya kalau orang Batak kumpul tuh maaf gitu main judi, uangnya tuh ditebuk ke sebelah. Lu zaman kecil suka ngambilin duit bapak lu gak? Pas lagi main judi. Oh dulu tuh. Zaman kecil kenakalan gue tuh ngambilin duit nyokap buat beli Tamiya. Buat beli Tamiya pada saat itu. Sayang banget. Uangnya tuh ditumpuk di sini tapi rapi gitu sebelah kayak gitu. Sayang banget cuma beli Tamiya. Kenapa sih? Kalau sekarang bisa beli rumah. Oh iya benar. Nah nih kan tadi lu menyinggung juga kalau misalnya kok ini nggak ada kegiatannya. Emang di sini meeting lu mau ngadain apa? Lagi kegiatan sosial apa? Pada saat itu kan masih apa namanya suasana pandemi ya. Gua ngeliat banyak banget orang-orang yang sengaja. Gua nggak bisa bilang sengaja juga ya. Jadi banyak nih kaum yang kurang beruntung ada di pinggiran jalan sengaja mereka untuk
nyari iba dari kita. Oh iya Gitu kan. Ya kita siapin lah untuk mereka ngasih makanan, kita kasih ya apa yang kita punya pokoknya kita kasih ke mereka. Gitu. Kita puterin di sekitaran Karawang ini. Keren juga ya. Oh jadi meeting itu ngomongin tentang itu. Oh gitu. Terus lu nih ngomongin tentang lu bikin acara-acara peduli kasih gitu. Apa sih? Bakti sosial. Oh, Peduli kasih. Udah apa aja sih emangnya yang lu lakuin dari September ya? Lu ada rencana bahkan dari sebelumnya nongkrong nih. Lu udah ngelakuin apa aja sih? Si IBK sendiri. Umum. Ya paling razia perut lapar. Oh iya. Yang gitu-gitu. Dilarang lapar ya? Baru yang kegiatan-kegiatan umum sih. Untuk progres mungkin banyak. Tapi kita masih terhalang sama pandemi. Betul. Iya sih, karena tujuan awalnya katanya yang itu bahwa budaya atau marga pun nggak norak. Jadi kesitunya pun susah untuk gara-gara pandemi. Kalau misalkan nggak pandemi nih, gue bisa ya gue tuh pengen ngumpulin nih semua orang-orang Batak yang ada di sini, kita bikin misalkan Batak Idol. Oh iya. Gitu kan. Iya. Atau misalkan Batak Idol. pertandingan sepak bola Batak. Yang gitu-gitu kan. Ya pokoknya mah apa yang dilakuin sama masyarakat umum ya kita lakuin, tapi pakai tag Batak. Seru banget tuh kalau misalnya nggak pandemi, emang menghambat semua ini. Semua sih dari yang kita obrolin di sini juga orang-orang di sini juga karena pandemi gitu. Batak gaming. Anjir, gitu kan. Batak e-sport Batak aja. e-sport, yang gitu-gitu pokoknya kita lakuin hal-hal yang sekarang sedang hype. Kita lakuin dengan tag Batak. Ya mudah-mudahan juga dari IBK sendiri dengan adanya pandemi semoga lebih berkreativitas juga gitu kan, lebih mengidekan ketika pandemi ini di rumah saja atau apapun mungkin bisa lah, nanti ditunggu aja pokoknya deh buat teman-teman nih, di teman-teman Batak yang belum gabung bisa nih kalau malu-malu, apalagi organisasi di Karawang katanya maaf nih tua-tua nih ini katanya dia lebih muda-muda katanya gitu. Enggak kan siapa tahu kan ada yang seumuran sama abang-abang ini, kalau mau ikut sama yang tua malu lah gitu karena. Ya udah langsung gua ajak aja kali ya. Betul, silakan. Untuk teman-teman, adik-adik, abang-abang semuanya, tulang-tulang, kalau misalkan kalian semua pengen gabung sama kita, ayolah bergabung. Betul. Ya, karena organisasi Batak ini bukan organisasi yang kuno, Bro. Buktinya kita ada di sini. Hey Karawang itu organisasi bukan organisasi. Hey Karawang ini ya podcast yang sekarang lagi hype, Bro. Amin. Makasih loh. Kalau misalnya teman-teman nih mau gabung bisa ngubungin kemana? Kita ada sosial media, Ada Instagram, ya atau bisa japri ke, mungkin kalian juga mungkin banyak yang ada temannya udah ikut gabung ya bisa tanya lah ke temannya. Saya gitu. Instagram punya apa aja? Punya handphone buat Wah. buat buka Instagram. Instagramnya apa namanya? Handphonenya 21 buat lagi. Ikatan Batak Karawang. Ikatan Batak Karawang. Tuh. Apa Bisa taruh. Handphonenya 21 buat nagih katanya. Wah, 21 lagi buat lagi. Dari tadi kan kita sudah berusaha untuk menghilangkan stigma seperti itu, Sak. Masa itu masih dibawa juga? Kalau kata humor dulu canda nagih gitu. Anjing gue sebel saya dengerin gitu-gitu. Udah garing juga Nah, soalnya. ini nih, lu lagi ngapain? Ini lagi ulang tahun. enggak sih. Itu Buat ngerayain Natal. Natal. Oh, lain. Di rental PS. Mm. Ya, rental Betul, PS kan itu itu ya? di rental PS. Main PS bareng? Enggak. Oh, enggak. Oh, lu Yang- tau gue? Itu kelihatan rental PS ada TV. Keren TV Ini. di situ. Karena pandemi sih, Mas. Karena Oh. pandemi, jadi kita juga mau sewa tempat juga kan nggak ada yang memungkinkan. Oh iya benar-benar. Emang itu lebih ke acaranya kebaktian sih. Kebaktian. Kita Oh, nggak ada effort yang besar yang inilah. Oh, gitu. Ini kan maaf nih, lu semua ini Natal. Sedangkan Batak mungkin ada yang Islam, ada yang Hindu atau agama lain. Ada kumpulan gini juga nggak sih? Atau bisa ikut ke Di kalian? dalam foto itu nggak semuanya orang Batak. Yang Nggak mana? semuanya orang. sorry. Di dalam foto itu nggak semuanya orang Kristen. Oh ya? Muslim non Iya. Muslim. Oh jadi bisa ke IBK sendiri bisa, masuk? Iya Bisa. kan? Kalau misalkan ada Lebaran ya kita rayain Lebaran. Wih, keren tuh. Bener. Siapa tahu cuma satu orang kan ini. Iya. Anda mau ngerayain sendiri? Ya, Ya kita enggak. temenin kayak Oh. gitu Ditemenin maksudnya. lah Ditemenin gitu. lah kan sama-sama Batak. Bener. Lah gue pribadi, kalau misalkan gue Lebaran, gue datang ke rumah uwa gue yang Muslim. Kalau misalkan Natalan ya gue rayain dengan keluarga yang lebih besar gitu. Tapi pada saat Lebaran pun keluarga besar gue semua ngumpul di rumah keluarga gue yang Muslim. Seperti itu. Gila. Emang dari keluarganya sendiri pun udah kental toleransinya. Semoga juga bisa menyebar kebaikan seperti itu ya ke yang lain. Ya seperti saya. Gitu. Kenapa Anda? Ngejudge buki aja gitu. Covernya aja liatin. Anda Batak, Anda Kristen.
Enggak semua orang Batak itu Kristen. Tuh, enggak. tuh. Enggak semua orang Medan itu Batak. Iya, gitu. Seperti itulah. Dan ini kegiatan saat futsal, olahraga. Futsal. Selain futsal ngapain? Badminton, basket, semua. Oh, semuanya. Oh, ada kegiatan di IBK sendiri. Itu lebih have fun aja sih. Nambal ban. Sama olahraga juga kan. Training bisa nanti Ya, tambal training ban. tambal ban tutorial. Iya, Coba tuh bikin di TikTok dah lu harusnya. Iya. Tutorial tambal ban cek. Ya. Tapi gini Bang, nambal ban orang Batak tahu gitu ya. Giliran gua kan promotor game juga ya. Hmm. Tapi orang nggak, orang Batak nih promotor game. Tapi orang nggak kayak gitu karena Oh, lebih kental iya. ke Iya. Batak itu tambal ban. Batak Masih itu kalah, tagih. masih Iya, kalah ya. image gua tuh. Berarti emang itu jadi suatu PR lu tuh. Bisa Iya, kali ya. gitu. Berjuang. Padahal kalau bisa dibilang ya, gua berani untuk menjadi promotor game pada saat itu. Gua sendiri, gua orang Batak. Gua otomatis gua udah berkompetisi dengan orang dengan suku-suku yang lain dong di Iya, benar-benar. kota ini. Tapi Bataknya tetap gak muncul. Oh. Gitu cuy tuh. Pokoknya kalau lu mau tahu budaya Batak, salah satunya lihat IBK. Betul. Coba kita lihat berikutnya. Jing. Nah, sudah beres tadi ada beberapa rekam jejak, bahkan Betul. tadi dari tim kita tidak memasukkan apa Apa tuh? aktivitas Iya, sosialnya iya, seperti iya. itu. Mbak tadi udah diomongin di Instagram di-share kan? Di-share. Instagramnya apa? IBK, Ikatan Batak Karawang. Nah, kalian Oh. bisa dicek aja di Ikatan Batak Karawang, di situ banyak kegiatan-kegiatan juga. Takutnya Anda nggak percaya gitu kita mengada-ngada. Hmm. Ada tuh buktinya tuh di Instagramnya ya. Iya bener. Betul. Bahkan nih, maaf, walaupun mereka asli orang Batak, lahirnya di Karawang, adat Sundanya pun tidak dihilangkan kan. Iyalah. Seperti bencana gitu. Aing getih Sunda. Bro. Anjay, Suntak ya. Sunda Batak. Sunda Batak. Enggak ada yang E-nya ditekenin, mereka enggak ada. Aing emang lahir di Karawang. Yo. Di Karawang. Aja guys mah Batak heuras, Karawang heuras genggerong. Join deh. Jogres. Jogres ya. Asli. Iya. Asli. Pokoknya emang. teman-teman tinggal dilihat aja di Instagramnya. Betul. Di kita tuh ada kuis. Kuis. Tadi kan yang diomongin. Iya. Hah. Silakan teman-teman dari IBK lemparkan kuis, mau 2 pertanyaan apa 1 pertanyaan? Dua Dari pertanyaan Bang mungkin Edo satu-satu. Satu-satu sok Biar silakan. adil soalnya. Ke teman-teman Heka di luar sana. Mm-mm. Jadi seputaran IBK nih atau Ya, gimana? terserah mau Terserah tentang sih sebenarnya. Bataknya, mau apapun tentang IBK, tentang kegiatan apapun itu. Mm-mm. Apa ya bentar. Jing. Yo. Ayo cepat. Mau sekitar IBK juga nggak apa-apa Iya, mungkin setuju. biar Ya udah gini lah. Kepusing. Ini lebih ke guyon ya. apa tuh? Kenapa menurut kalian kenapa nih orang Batak datang ke Karawang itu banyak menjadi tukang tambal ban? Berarti terserah teman-teman Heka nih Ya, jawabannya. terserah mereka. Ya itu mah imajinasi mereka aja kayak gimana. Iya, betul. Asik. Istilahnya ada pertanyaan gratis tuh ya. Iya, tinggal Anda ya. jawab apapun, Anda pasti menang. Dan satu Gitu. lagi. Gua lebih tanya ini sih. Mungkin kan lu kalau misalkan lu orang Batak tapi nggak tahu lambang orang Batak itu kan pasti ada identiknya. Heeh. Mhm. Jadi kayak ada rumah bolon itu rumah orang Batak. Sama artinya cicak didekatkan dengan rumah bolon itu apa? Oh, gitu. Berarti rumah bolon dan cicak Mm-mm. bagi orang Batak artinya apa tuh? Ya, Bisa betul, tuh buat kalian semua ntar dijawab di kolom komen ya. Heeh. Jangan lupa sertakan nama Nama Instagram. Instagram sama jawabannya. Iya, benar Instagramnya sekali. jangan digembok. Iya. Jangan lupa follow Heka Karawangnya dan Iya. IBK-nya juga gitu. IBK-nya kan. tuh bisa. Terus juga kalian bisa komen-komen kok di bawah. Bener, Kita mau bener. datengin siapa? Mau datengin apa? Iron Man kan bisa ya? Bisa nanti. kan? Nanti ada. Bisa kan bener kan? Bener, bisa. Enggak, gue takutnya mengada-ngada soalnya nih. Bisa. Anas tuh jagoan. Anas jagoan. Gue yakin sih Hey Podcast bisa ngedatengin Hotman Paris ke sini. Amin. Doain aja nanti. Al- Tuh Nas, requestan dari IBK. Tuh ya Man Faris, alhamdulillah loh kita Ya. didekatkan sama orang-orang baik, didoain terus. Bener. Dan di Instagram IBK pun Anda mau suku bukan Batak juga boleh kok follow. Iya boleh follow mah, boleh kok Atau follow. mau cari tahu ke sana boleh kan? Cari Boleh. tahu tentang Batak boleh gitu Bisa, kan. bisa, Banyak bisa. juga kok budayawan-budayawan yang Iya kepo. kita open kok. Misalkan ada yang pengen sharing lintas budaya juga kita open. Nggak ada masalah. Atau ngomongin hal-hal yang lain nah, bisa kan ya. terakhir nih buat teman-teman Heka di luar sana. Betul. Punya pesan-pesan apa? Buat teman-teman Batak Atau mungkin. sepatah dua patah kata. Sepatah. Oke dua. gini, gue lebih pengen nenemin untuk lu semua, lu semua nih yang nganggap Batak itu kuno, yang masih nggak mau bergaul sama orang Batak, ya lu ilangin deh jauh-jauh mindsetnya kayak gitu karena lu nggak tahu bro di IBK ini banyak yang notabene kayak gue pribadi ya gue bukan orang yang kuno kok menurut gue ya. Iya. Nah terus abang-abang gue di IBK ada yang DPR, ada yang
Ya pokoknya pengusaha-pengusaha yang hebat banyak kok. Owner dari ini, owner dari itu banyak. Pokoknya lu semua hilangin mindset-mindset yang kayak gitu. Ya kalau bisa lu gabung sama kita biar pikiran lu terbuka. Asik. Oke, masuk. Coba Pak Ketu. Apa tuh? Ya. Ada pesan-pesan nggak Iya, teman-teman pesan. sekarang? Oke. Iya. Karena udah kepilih ya, jangan minta pilihan lagi. Iya. Lanjutkan. Lanjutkan. Jangan malu lah kalau misalkan lu dari Batak, jangan malu karena ada stigma orang yang buruk. Itu lebih balik lagi ke diri sendiri sih. Gimana lu berproses di sini. Kalau misalkan lu malah justru malu, malah justru rusak nanti yang ada. Kacau. Satu lagi deh. Apa tuh? Untuk orang-orang Batak, partagi yang masih suka bawa motor ugal-ugalan, itu kalian tuh bikin kita semua orang Batak disumpahin cepat mati. Wah, iya. Jadi tolong ilangin kebiasaan-kebiasaan kalian tuh yang bawa motor gerung-gerung Iya. di jalan. Pokoknya arogansi kalian tuh hilangin deh. Itu juga yang bikin orang-orang Batak malu untuk nunjukin identitasnya sebagai Bener. orang Batak. Setuju gua, Bang. Setuju. Bahkan bukan orang Batak aja lah, mungkinnya Iya. buat dia sana. Betul. Coba ya ember. Iya, coba dihilangkan lah yang kayak gitu. Buat ember. apa? Iya gitu. Ya pokoknya sifat-sifat arogansi, sifat-sifat keegoisan yang ada di orang Batak ya tolonglah segera dilunturkan. Jadi kita perantau ini nggak malu untuk menimbulkan gini lah untuk Nunjukin identitas. nunjukin identitas kita sebagai orang Batak. Kalian tuh punya andil bikin orang-orang Batak malu. Tuh. Untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang Batak. Iya, padahal bisa nyemen ya, jangan malu aja. Iya, kalau malu kan gini ya. Nyemennya sekalian ya kan? Gitu kan. Iya benar. Bagus Makasih tuh. Gugi. Iya. Oke tuh teman-teman Hekat di Ya. luar sana tadi ada pesan-pesan dari teman-teman IBK juga Ya. dan tadi kita udah ngebahas tentang Batak, tentang IBK dan apapun itu gitu kan. Tadi Gugi juga menyampaikan mau narasumber siapapun kalian tinggal di komen aja Betul. di IG atau di YouTube kita gitu Betul, kan. betul, Pokoknya betul, makasih betul. untuk abang-abang IBK. Ya, sudah main ke kontrakan kita yang Kontrakan sederhana kita yang banget sederhana ini ini. nanti mudah-mudahan panjang terus perjuangan Amin, IBK amin, gitu amin, kan. betul. Buat teman-teman di luar sana mohon Betul. maaf bila ketika ada kata salah-salah kata Ya, gitu kan. Ambil positifnya dan buang Buang negatifnya dan juga gitu. jangan lupa tetap enjoykan dan Iya. jongjon. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Di share nih ke teman-teman kalian betul. gitu Dan kan. juga lupa follow tuh Ikatan Batak Karawang, abang-abang ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Horas. Wih.